berjumpa lagi bersama Ibu di pelajaran PKN. Kali ini kita akan membahas mengenai materi dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Oke, dalam materi kali ini yang akan kita bahas, yang pertama ada prinsip-prinsip demokrasi dan yang kedua ada demokratisasi Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi itu ditinjau dari pendapatnya Alamuddin yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Jadi menurut Alamuddin ini ada 11 prinsip ya. Yang pertama ada kedaulatan rakyat ya. Kemudian yang kedua itu ada pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan mayoritas, yang keempat ada hak-hak minoritas, yang kelima ada jaminan hak asasi manusia, yang keenam ada pemilihan yang bebas, adil dan jujur, yang ketujuh ada persamaan di depan hukum, yang kedelapan ada proses hukum yang wajar, yang kesembilan ada pembatasan pemerintah secara konstitusional, yang ke-10 ada pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang ke-11 ada nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Menurut Melvin, terdapat 11 juga ya prinsip-prinsip dasar yang harus ada di negara demokrasi. Yang pertama, konstitusionalisme atau konstitusionalisme ya. Kemudian yang kedua ada democratic election atau pemilihan yang demokratis. Kemudian yang ketiga ada state and local governments atau negara dan pemerintah daerah. Kemudian yang keempat ada creation of law atau pembuatan hukum. Yang kelima ada an independent judiciary atau peradilan yang independen. Kemudian yang keenam itu ada power of the presidency atau kekuasaan presiden ya. Yang ketujuh ada role of a free media atau media yang bebas. Kemudian yang kedelapan ada role of interest group atau peran kelompok kepentingan. Yang kesembilan ada public right to know atau hak publik untuk tahu. Kemudian yang ke-10 ada protecting minority rights atau melindungi hak-hak minoritas. Dan yang terakhir ada civilian control of the military atau kontrol sipil terhadap militer. Demokratisasi di Indonesia, jadi langkah awalnya itu dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November tahun 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Ya, kemudian ada terbitnya Undang-Undang nomor 7 tahun 1953 yang kemudian menetapkan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Ya, pemilu itu diikuti oleh lebih dari 30 peserta, baik dari perorangan atau independen maupun dari partai politik. Kemudian pada masa Orde Baru dan era reformasi, pelaksanaan pemilu sebagai sarana demokratisasi terselenggara dengan baik. Nah, menurut Ahmad Sanusi yang dikemukakan tahun 2006, itu ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama ya, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ya, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya bahwa penyelenggaraan demokrasi bukan dengan kekuatan otot ya atau kekuatan massa semata, tetapi lebih menuntut pada kecerdasan rohaniah, kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Kemudian yang ketiga, ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat ya. Jadi kekuasaan tertinggi
ada di tangan rakyat, di mana kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil rakyat yang ada di MPR, di mana MPR itu ada DPR dan DPD serta DPRD. Kemudian yang keempat, demokrasi dengan rule of law, artinya bahwa demokrasi yang menjamin tegaknya hukum atau supremasi hukum. Kemudian yang kelima itu ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, ya, artinya bahwa dalam penyelenggaraan negara terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan negara dengan sistem pengawasan dan perimbangan atau check and balance. Kemudian yang keenam itu ada demokrasi dengan hak asasi manusia, yang artinya bahwa dalam demokrasi itu terdapat pengakuan hak asasi manusia. Yang ketujuh itu ada demokrasi dengan pengadilan yang independen, ya, artinya bahwa demokrasi menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang independen, ya, atau tidak memihak, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk menemukan hukum seadil-adilnya. Yang kedelapan, ada demokrasi dengan otonomi daerah, artinya bahwa otonomi daerah merupakan pembatasan kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran, artinya bahwa demokrasi bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula sebatas pembagian kekuasaan, tetapi menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi ditujukan untuk membangun negara yang makmur dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir, ada demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya bahwa negara Republik Indonesia menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada kelompok yang menjadi anak emas yang diberi keistimewaan atau hak-hak khusus. Baiklah, untuk materi kali ini sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.